Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, pagi hari ini kita akan membahas hukum lembaga keuangan, ya, eh, yang khusus mengenai lembaga perbankan, tapi yang menyangkut tentang hak tanggungan. Saudara sekalian, memang jarang orang membahas, jarang kita memperdalam hal-hal yang menyangkut persoalan perbankan dari perspektif hak tanggungan. Selama ini kita mempelajari tentang bank, ya, syarat pendirian bank, ya, tugas-tugas bank, ya, terus pengawasan bank oleh OJK, yang seperti itu. Tapi yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah bagaimana penyelesaian terhadap kredit-kredit macet yang dilakukan oleh bank yang akhirnya bermuara ke kasus-kasus hukum. Sebenarnya itu tidak akan terjadi karena sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Jadi kalau saya misalnya meminjam kredit di bank, ya, lalu saya tidak mampu menyelesaikan kredit saya, meskipun dulu ada pasal, ya, dalam KUA Perdata, pasal 1178 KUA Perdata itu memberikan hak kepada kreditur, ya, misalnya bank itu kreditur yang meminjamkan uang, diberikan hak untuk melakukan pelelangan sendiri, atau apa yang disebut dengan parade eksekusi, ya, melelang sendiri benda jaminan tuh. Benda jaminan apa biasanya dalam hukum perbankan? Biasanya bentuknya tanah. Selalu yang dijaminkan oleh bank di bank itu kan adalah benda tidak bergerak, tanah. Ketika kreditur lalai melunasi utangnya pada pasal 1178 itu ayat 2, memang bank diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan yang disebut parade eksekusi, ya. Tapi setelah keluarnya undang-undang tentang hak tanggungan, ya, hak tanggungan, maka terjadi perdebatan, apakah bank boleh melelang sendiri atau melakukan parade eksekusi terhadap tanah yang menjadi jaminan atau sertifikat yang menjadi jaminan. Apakah bank masih boleh sesuai dengan ketentuan pasal 1178 tadi? Nah, kalau saudara-saudara nanti membaca undang-undang tentang hak tanggungan, ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, itu ada penjelasannya yang mengatakan bahwa di penjelasan tempatnya bahwa pelelangan terhadap benda jaminan yang di hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 itu harus melalui mekanisme pelelangan lewat pengadilan. Nah, ini yang sering tidak dibaca. Tidak boleh dilakukan pelelangan sewenang-wenang oleh bank terhadap nasabahnya yang gagal membayar kreditnya. Harus melalui pengadilan. Pengadilanlah yang melelang tanah, rumah yang punya sertifikat yang dijaminkan di bank melalui apa yang disebut dengan hak tanggungan. Kalau dulu namanya hipotek. Jadi hipotek itu dulu jaminan terhadap benda tetap, tapi sekarang berubah namanya menjadi hak tanggungan. Ya, kalau one prestasi maka bisa dijual dulu, ya,
secara langsung tanpa bantuan pengadilan. Sekarang lewat pengadilan. Ya. Ini sering kalau tanpa melalui pengadilan, maka akan timbul sengketa lagi. Bank bisa digugat karena melelang tanah saya dengan harga murah, dilelang sendiri tanpa jaminan. Oleh karena itu, sengketa-sengketa terhadap bank ya, oleh debitur yang merasa dirugikan dilelang sewenang-wenang oleh bank banyak terjadi sampai Mahkamah Agung. Salah satu adalah putusan Mahkamah Agung nomor 3021 tahun 1986. 3021 tahun 1986 itu memenangkan pihak debitur karena tanahnya ataupun sertifikatnya dilelang oleh bank. Gak boleh. Maka tafsir dari Undang-Undang 496 itu tafsirnya harus melalui pengadilan. Kalau tidak, ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan salah. Bank merasa berbuat melawan hukum karena melakukan pelelangan tanpa prosedur. Ya. Nah, jadi dianggap tidak adil. Padahal Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 4 tahun nomor 48 misalnya tahun 2009 ya, 48 2009 itu prinsipnya harus keadilan, kan azas atau prinsipnya harus berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Makanya harus menguji bahwa ini adil apa tidak. Orang punya lahan luas dilelang murah. Oleh karena itu berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan itu, pengadilanlah yang bisa dianggap adil untuk melelang supaya harganya itu sesuai dengan jumlah jaminan itu. Lalu terus sekalian, bahwa karena terjadi berbagai penafsiran ya, di dalam praktek, ada yang mengatakan boleh lelang sendiri, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Maka Menteri Kehakiman, bukan Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan juga mengatur tentang itu. Menteri Keuangan akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan agar pelelangan itu melalui pengadilan. Jadi bank tidak boleh sewenang-wenang ya, pelelangan itu. Jadi pelelangan umum itu harus melalui pengadilan, kecuali melelang tanah negara. Ada tanah negara yang apa namanya tidak lagi bermanfaat ya, tidak lagi dibutuhkan, maka dilelang. Banyak ya tanah negara yang dilelang. Nah itu melelang tanah negara tidak perlu lewat pengadilan. Jadi bupati ingin menjual lahan ini karena tidak produktif, dilelang bisa, tapi tidak perlu lewat pengadilan. Itu namanya lelang lewat balai pelelangan negara itu ya. Pelelangan negara itu ya boleh. Jadi ada dua jenis pelelangan. Pelelangan melalui badan pelelangan negara ya. Terus ada eksekusi lewat pengadilan. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2006. Jadi Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006 nomor 40 tersebut mewajibkan kalau bank itu harus melalui mekanisme pengadilan melelang benda jaminan. Tapi kalau di luar benda jaminan, misalnya negara, ini namanya pelelangan yang bukan eksekusi. Misalnya itu disebut lelang non eksekusi karena tidak ada sengketa nih. Oh, negara ingin melelang barang negara, barang daerah, aset daerah karena tidak dibutuhkan lagi, ada gudang yang nggak dibutuhkan lagi, kita lelang, kita beli yang lain saja daripada nongkrong ini rumah nggak kepake, kita lelang, kita buat usaha baru oleh badan usaha milik daerah, lelang. Itu lelangnya non eksekusi, itu melalui badan usaha pelelangan atau sekarang dinamakan apa namanya,
kantor pelelangan negara ya, pelelangan negara. Jadi disebut dengan lelang non eksekusi. Tapi kalau lelang eksekusi karena orang gagal membayar utang, maka harus lewat pengadilan. Itu yang harus Anda pahami dalam konteks hukum perbankan. Ini yang sering tidak dipahami, bahwa bank kadang-kadang tidak memahami bahwa ada peraturan-peraturan yang sekarang mengerem mereka untuk sewenang-wenang melakukan pelelangan. Ya. Nah, hal yang sama, saudara sekalian, terjadi pada apa disebut dengan Undang-Undang Fidusia, ya, Undang-Undang Fidusia 42 tahun 99. Ini untuk non-bank. Nah, tadi kan mata kuliah kita ini menyangkut bank dan non-bank, ya. Bank dan non-bank. Ketika Anda pelajari hukum perbankan, pelelangan benda jaminan harus lewat eksekusi di pengadilan. Bagaimana dengan non-bank, finance dan segala macam, penarikan sepeda motor lewat debt collector, ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang 42 tahun 99. Jelas dikatakan bahwa benda jaminan yang dijaminkan dengan fidusia, ya, itu harus juga melalui mekanisme pengadilan. Tidak boleh finance itu menyuruh debt collector, ya, untuk mencabut, ya, jaminan itu, mobil, sepeda motor, karena dia tunduk pada Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Banyak kejadian sekarang, sehingga muncullah putusan MK dan Mahkamah Konstitusi untuk mengingatkan kembali, tidak boleh dilakukan pencabutan benda jaminan di tengah jalan oleh debt collector. Mana putusannya? Putusan MK nomor 18 tahun 2009. Itu awalnya ya. Walaupun sekarang ada putusan MK juga ya yang hampir sama nih, tapi intinya itu bahwa finance tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, mencabut sendiri, melelang sepeda motor, melelang mobil, tidak boleh. Harus melalui bantuan pengadilan, penyitaan oleh pengadilan. Bawalah nanti, oh kalau gitu nggak boleh, debt collector boleh. Debt collector itu boleh asalkan debt collector yang mempunyai izin. Itu pertama, bukan debt collector liar. Kedua, debt collector membawa surat kuasa dari finance dan membawa surat penyitaan dari pengadilan. Jadi ada surat penyitaan. Jadi tidak boleh sembarangan finance itu mencabut. Ya, mencabut tidak boleh. Pertama, kalaupun dengan bantuan debt collector yang punya izin, debt collector dengan membawa surat kuasa untuk mencabut dan surat penyitaan dari pengadilan. Kalaupun mau dibantu oleh kepolisian, mendampingi kepolisian, polisi tidak boleh jadi depan, tidak boleh. Dia mendampingi debt collector yang sah membawa surat tugas, debt collector yang sah membawa surat penyitaan dari lembaga pengadilan. Ya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menegaskan tak boleh menyita barang orang melalui proses pengadilan pun tidak boleh kalau debitur itu merasa keberatan terhadap istilah wan prestasi. Apakah saya wan prestasi apa tidak? Kenapa mau dicabut? Ya. Kenapa dicabut? Saya kan tidak wan prestasi. Tidak boleh wan prestasi itu sewenang-wenang ditafsirkan oleh finance. Wan prestasi itu
harus diakui bahwa saya gagal bayar. Jadi saya sukarela menyerahkan jaminan itu ke finance. Ini mobil saya serahkan, ini apa namanya sepeda motor saya serahkan. Itu berarti pengakuan bahwa saya wan prestasi. Tapi kalau saya bertahan berarti belum terjadi wan prestasi. Itu yang tidak boleh dicabut. Itu yang tidak boleh dilelang. Yang boleh itu apabila sudah diserahkan karena pengakuan wan prestasi, diakui oh saya wan prestasi sesuai dengan perjanjian, silahkan lelang, itu boleh. Tapi kalau masih belum ada penetapan pengadilan, ada keputusan pengadilan yang menyatakan debitur wan prestasi, debitur tidak boleh dipaksa untuk dicabut motornya, mobilnya, karena itu bertentangan dan putusan Mahkamah Agung nomor 18 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999. Itu kuliah kita yang menyangkut tentang ujung-ujung dari proses hukum perbankan yang memberikan kredit kepada nasabahnya, atau ada finance yang memberikan kredit berupa sepeda motor dan mobil kepada nasabahnya melalui perjanjian fidusia. Sekali lagi, semua perjanjian itu, hak tanggungan dan fidusia harus melalui notaris. Kalau bank jaminan tanah harus didaftarkan di BPN. Kalau berupa benda bergerak berupa sepeda motor dan mobil harus didaftarkan akta fidusianya itu di Menkumham setempat, di kantor Kanwil Departemen Hukum dan HAM setempat. Itu mekanismenya. Jadi notaris wajib mendaftarkan itu, akte yang dibuat, akte fidusia dan akte hak tanggungan. Hak tanggungan berupa tanah didaftarkan di Badan Pertanahan di BPN, fidusia harus didaftarkan di Menkumham setempat. Demikianlah kuliah pertama kita berjumpa dengan saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi di dalam forum tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.